Sekarang kita masuk ke posisi garis. Yang pertama adalah posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Diketahui ada garis L1, L2, L3, dan L4 yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kamu perhatikan di gambar, garis L1 sejajar dengan sumbu X. Artinya, tidak akan ada titik potong atau titik pertemuan antara garis L1 dan sumbu X. Sedangkan garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y, artinya antara garis L1 dan sumbu Y akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku dengan satu titik potong atau titik pertemuan. Hal ini berlaku juga untuk garis yang lainnya, garis L2, L3, dan L4. Yang selanjutnya adalah posisi garis yang tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Diketahui garis M1, M2, M3, dan M4 yang tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kamu perhatikan garis M1 tegak lurus dengan sumbu X, artinya antara garis M1 dan sumbu X akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku dan memiliki satu titik potong atau titik pertemuan. Kemudian, garis M1 sejajar dengan sumbu Y, itu artinya tidak akan ada titik pertemuan atau titik potong antara M1 dan sumbu Y. Hal ini berlaku untuk garis yang lainnya, garis M2, M3, dan M4. Contoh soal, amatilah gambar di samping. Pertanyaan yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah, jawabannya adalah garis AB dan garis CD. Kamu perhatikan di gambar, garis AB sejajar sama sumbu X dan tegak lurus sama sumbu Y. Jelas ya? Garis CD juga sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Pertanyaan yang kedua, apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya ada. Kalau ada, tunjukkan. Nih, kita lihat. Si garisnya harus melalui titik A, tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Maka jawabannya adalah garis AD. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada garis yang melalui titik B yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y? Jawabannya ada. Mana garisnya? Jawabannya adalah garis AB. Garis AB melalui titik B sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada garis yang melalui titik A yang sejajar sumbu X dan sekaligus sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya tidak ada. Tidak ada garis yang sejajar sumbu X dan sekaligus sejajar sumbu Y. Materi selanjutnya adalah posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Diberikan garis N1 dan N2 yang memotong sekaligus sumbu X dan sumbu Y. Di sini garis N1 memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Garis N2 juga memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kedua garis ini, garis N1 dan garis N2 memiliki titik perpotongan atau titik potong. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan benar-benar ya videonya. Contoh soal berikutnya, kalian amati dulu gambar pada videonya ya. Tentukan garis-garis yang memotong sumbu X dan sekaligus memotong sumbu Y. Kita lihat di ilustrasi videonya, ya, jawabannya adalah garis AB dan garis CD. Jelas ya? Pertanyaan yang kedua, tentukan titik potong garis AB di sumbu Y. Titik potong garis AB di sumbu Y adalah titik 0,1. Jelas dari gambar. Pertanyaan yang ketiga,
Tentukan titik potong garis CD di sumbu X. Titik potongnya adalah 5,0. Ini juga jelas ya dari gambar. Pertanyaan terakhir, apakah ada titik perpotongan yang terbentuk dari garis AB dan CD? Ada nggak ya? Oh, ada titik potongnya. Di sini adalah titik 4,-1. Latihan soalnya, kamu perhatikan dulu ya gambar koordinat kartesiusnya untuk menjawab 6 pertanyaan yang Ibu kasih. Ini dikerjakan di buku latihannya. Jangan lupa gambar koordinat kartesiusnya dan garis-garis yang diketahuinya kamu gambar ulang. Soalnya pun kamu tulis ulang ya. Nanti dikumpulkan. Oke, sampai ketemu di materi dan bab berikutnya.